Dari pertemuan sebelumnya telah lahir 11 poin aspirasi yang masuk dan telah saya teruskan ke semua kementerian, lembaga, dan institusi yang terkait. Saudara Dorang, staf khusus milenial Presiden RI melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah Kepulauan Yapen beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan kali ini menghasilkan 8 poin masukan untuk ditindaklanjuti. Saudara Dorang, staf khusus atau staf sus milenial Presiden RI Gracia Billy Yosafat Mambrastar melakukan kunjungan kerja ke Papua, Kepulauan Yapen yang lebih tepatnya di kampung halamannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Kedatangan Billy disambut baik oleh pemerintah daerah di mana pertemuan antara staf sus dan Pemda berlangsung di Gedung Silas Papare Serui yang dihadiri langsung oleh Bupati Tony Tesar, Asisten 2 Perekonomian Kesra Gokman Simbolon, Asisten 3 Sekda Kepulauan Yapen Erni Tania dan sejumlah pimpinan OPD, pengusaha, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan serta masyarakat. Saudara, dalam kesempatan wawancara kepada Humas, staf sus Billy mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan reguler yang biasanya ia lakukan ketika berkunjung ke Kepulauan Yapen, yaitu melakukan audiensi dengan Pemda dan masyarakat. Untuk diketahui dari hasil pertemuan dirinya bersama Pemkab Yapen pada beberapa waktu lalu, telah lahir 11 poin aspirasi dan ia juga melaporkan bahwa aspirasi tersebut telah diteruskan ke semua kementerian, lembaga, dan institusi terkait, dan beberapa seperti yang telah disampaikan oleh Bupati Kepulauan Yapen telah direspon juga ditindaklanjuti dengan baik. Billy juga berkesempatan bahwa untuk diskusi pada hari ini melahirkan 8 poin masukan yang baru dan 8 poin tersebut kemudian akan ditindaklanjuti juga, sehingga pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, namun pertemuan ini akan terus berlanjut dan yang paling utama adalah menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Dari pertemuan sebelumnya telah lahir 11 poin aspirasi yang masuk dan telah saya teruskan ke semua kementerian, lembaga, dan institusi yang terkait. Beberapa seperti yang telah disampaikan oleh Pak Bupati telah terfollow up, tertindaklanjuti dengan baik, sedang dalam progres. Hari ini diskusi kita juga melahirkan 8 poin masukan yang baru dan itu juga akan ditindaklanjuti. Jadi ini bukan pertemuan pertama seperti waktu pertemuan pertama saya sampaikan, ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini pertemuan akan terus berlanjut. Jadi ini pertemuan kedua dan akan ada terus pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang paling utama menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Harapan saya sebagai anak Yapen adalah kalau saya berkiprah di level nasional, saya bisa berkontribusi buat kabupaten dan provinsi lain, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk berkontribusi buat Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya dan Provinsi Papua umumnya. Sementara itu, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar menjelaskan bahwa hari ini Pemda mendapat kunjungan dari tamu kehormatan staf khusus milenial Presiden yang diketahui bersama bahwa ia merupakan seorang pemuda yang berasal dari Kepulauan Yapen. Bupati juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini membicarakan tentang pembangunan generasi muda Papua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen agar bisa sama-sama bekerja dengan kemampuan yang ada sebagai seorang milenialis. Ia juga mengatakan bahwa sosok seperti Billy adalah sosok seorang pemuda yang mempunyai kemampuan pemikiran yang luar biasa untuk membangkitkan anak-anak muda agar bisa berupaya secara mandiri sehingga tidak harus menjadi pegawai negeri tapi bisa berupaya dengan sumber daya alam yang ada. Sebagai seorang milenial, Pak Ade Billy ini punya kemampuan pemikiran yang luar biasa untuk membangkitkan anak-anak muda ini untuk bisa berupaya tidak harus menjadi pegawai negeri, tapi bisa berupaya dengan sumber daya alam yang ada. Ini satu inspirasi, motivasi yang baik yang diberikan pada saat pertemuan ini. Saudara Bupati juga menambahkan bahwa pertemuan ini menyampaikan update tentang bagaimana masukan-masukan yang sudah disampaikan 11 poin yang pernah dibahas beberapa waktu lalu terkait bagaimana percepatan pembangunan di Kepulauan Yapen dan juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan otonomi khusus di Papua. Ini semua ternyata sudah terakomodir dalam Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Dirinya juga mengatakan bahwa semua usulan ini sudah masuk dan hal ini dikarenakan dalam penyusunan Renstra Percepatan Pembangunan di wilayah Saireri, pembangunan di Kepulauan Yapen termasuk berbasis adat, di mana diantaranya tentang pengembangan pariwisata yang terpadu dengan sail, cendrawasih yang akan dikembangkan, kemudian pengembangan sektor pertanian, komoditas unggulan coklat dan kopi. Bupati Tony menjelaskan bahwa bidang pariwisata dan perikanan ini merupakan dua bidang sektor unggulan dalam posisi RPJP yang menjadi primadona Kabupaten Kepulauan Yapen,
sehingga benar-benar harus didorong sebagai daerah di wilayah Teluk Cendrawasih. Memang saya penggerak Yayasan Kitong Bisa. Tim Liputan, Yayasan Kitong Bisa Yapen ini ada Channel. ada Mei, ada